Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Faisal_Factor, channel yang memberikan edukasi soal hukum, sosial dan politik. Saya akan membuka di direct message soal banyaknya pertanyaan-pertanyaan permasalahan hukum, dan yang menarik adalah yang saya baca ini adalah pertanyaan dari seorang yang mempertanyakan mengenai penipuan properti. Pertanyaannya, Pak, saya tahun 2018 ambil satu unit rumah murah yang dikelola pengembang perumahan Regensi di daerah saya. Dan saya tertarik ketika melihat iklan banner dan brosurnya membuat saya membayar uang muka sebagai DP. Namun sudah sampai tahun 2020, tidak ada realisasi. Padahal pengembang menjanjikan realisasi bulan November 2018. Nah, uang saya masuk kurang lebih 50 juta. Menurut Bapak bagaimana langkah dan upaya saya agar uang saya kembali, karena kantor pemasaran tutup, marketingnya sudah lari semua. Direktur perusahaan saya telepon hanya menjanjikan saja, katanya mau dibayar awal tahun 2019. Tolong Pak pencerahannya. Sebelum saya mengulas dan membahas pertanyaan dari saudara yang ada di direct message Instagram saya berharap klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini berkembang dan menjadi wawasan soal hukum bagi masyarakat. Jawab pertanyaan dari saudara, saya akan memberikan sebuah tips terdahulu mengenai uraian-uraian yang akan saya sebutkan, yaitu sebagai berikut. 6 tips membeli rumah di developer, yaitu sebagai berikut. 1. Utamakan reputasi developer. Artinya, salah satu cara mengukur reputasi adalah melihat kelengkapan izin developer, antara lain izin peruntukan tanah, izin lokasi, aspek penataan gunaan lahan, site plan yang telah disahkan, SIPPT, surat izin penunjukan penggunaan tanah, nomor sertifikat tanah, surat izin mendirikan bangunan atau IMB, dan surat izin penggunaan bangunan atau IPB dan prasarana sudah tersedia. Sedangkan sertifikat tanah minimal SHGB atau hak guna bangunan induk atas nama developer. 2. Sertifikat masih atas nama developer. Saat awal pembelian rumah, sertifikat masih atas nama developer. Ada sejumlah proses yang harus dilalui sampai sertifikat menjadi nama pembeli. Selama sertifikat masih atas nama developer, implikasinya adalah take over kredit ke bank lain sulit dilakukan. Umumnya, bank tidak akan bersedia menerima take over jika status sertifikat belum sertifikat hak milik atas nama pemilik. Penjualan rumah sulit dilakukan karena calon pembeli tidak akan bisa mendapatkan SHM. Sementara SHM itu penting buat pembeli sebagai jaminan legalitas kepemilikan tanah dan bangunan. Oleh karena penting sekali memastikan ke pengembang kapan sertifikat beralih menjadi atas nama Anda, di dalam perjanjian jual beli biasanya sudah dicantumkan target penyelesaian sertifikat. Yang jadi masalah, apakah target tersebut ditepati atau tidak. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, 3. Jangan bayar DP ke developer sebelum KPR disetujui. Nah, kenapa demikian? Yang perlu diingat adalah tidak ada jaminan bahwa bank pasti menyetujui pengajuan KPR meskipun pengembang sudah bekerja sama dengan bank. Karena bank tidak hanya melihat pengembang tapi juga mengevaluasi kemampuan keuangan pembeli untuk melunasi cicilan. Oleh sebab itu, sebaiknya pembayaran DP dilakukan setelah ada keputusan persetujuan atau KPR. Jika belum ada keputusan, sebaiknya tidak dibayar uang muka, karena jika nanti ternyata KPR tidak disetujui, Anda harus meminta kembali DP dan biasanya tidak mudah. Dan yang keempat, ada resiko rumah tidak jadi tepat waktu, yaitu pertama, rumah jadi terlambat, tidak sesuai dengan target waktu yang dijanjikan dalam perjanjian. Ini resiko yang paling sering terjadi. Kedua, rumah jadi dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan standar atau buruk. Developer biasanya memberikan masa retensi selama 3 bulan setelah serah terima dilakukan. Selama masa retensi ini, apabila ada kerusakan mengenai bangunan dan kondisi rumah, masih menjadi tanggung jawab
Pihak developer, pastikan semuanya tertulis di perjanjian. Kelima, segera akte jual beli atau AJB jika rumah sudah jadi. Mengapa demikian? Karena Anda harus mengalihkan status dari PPJB menjadi AJB sesegera mungkin. Menurut pasal 37 Peraturan Pemerintah PP Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah, akta jual beli atau AJB merupakan bukti sah bahwa hak atas tanah dan bangunan sudah beralih kepada pihak lain. AJB dengan pengembang adalah bukti legal bahwa hak atas tanah dan bangunan sudah beralih ke pembeli. Jika belum melakukannya, hak atas tanah dan bangunan masih di developer. Dan yang keenam, apa kewajiban developer jika one prestasi? Dan saya uraikan sebagai berikut. Mengingat sejumlah risiko tersebut, pembeli perlu mempelajari dengan seksama. Kewajiban pengembang jika terjadi one prestasi. Kewajiban developer biasanya diatur secara jelas dalam perjanjian jual beli atau pemesanan rumah. Nah, setelah tips-tips itu dilakukan, namun apabila tetap saja pengembang telah melakukan manifestasi atau cedera janji, bagaimana upaya hukumnya? Banyak soal pengaduan dan konsultasi mengenai penipuan properti, bagaimana upaya hukumnya dan bagaimana kiat-kiat menghadapi pengembang yang telah melakukan cedera janji atau manifestasi. Langkah yang pertama, kita akan melakukan pendekatan terlebih dahulu, yaitu mediasi. Nah, mediasi ini sangat diperlukan agar user atau calon pembeli yang sudah memesan rumah upaya hukum apabila tidak terjadi realisasi atau pengembangnya telah melakukan manifestasi. Yang pertama adalah jika saudara ingin menyelesaikan, yaitu dengan cara melayangkan surat untuk melakukan upaya yang namanya mediasi antara kedua belah pihak, baik pengembang maupun user. Namun apabila kesulitan, mungkin bisa meminta bantuan hukum, baik advokat maupun mediator yang bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan jalur non-litigasi atau di luar persidangan terlebih dahulu, yaitu namanya mediasi. Namun apabila gagal dan bahkan pengembangnya tidak ada itikat baik, saudara atau melalui kuasa hukum saudara bisa melayangkan surat somasi, yaitu teguran dengan jangka waktu selama 3 kali. Apabila 3 kali itu tidak diindahkan, maka jika itu ada unsur pidana, maka saudara dan kuasa hukum saudara bisa melaporkan persoalan penipuan properti tersebut kepada pihak berwajib, yaitu kepolisian. Namun apabila ada unsur one prestasi, maka bisa dilakukan upaya hukum di persidangan, yaitu gugatan one prestasi. Demikian tips dan uraian dari saya. Semoga solusi yang saya berikan bisa menjadi jawaban yang terbaik dengan upaya hukum, mediasi, dan mungkin di persidangan melakukan gugatan one prestasi. Sekian video dari saya. Tunggu video-video selanjutnya mengenai permasalahan hukum, sosial, dan politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.